Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Hai everyone, apa kabar? Seperti biasa, semoga kalian semua sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam menjalani kehidupan. Oke, di video ini masih dengan pembahasan yang sama, yaitu kita akan menceritakan sedikit kisah yang dikutip dari kitab Usfuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Maka dari itu kita langsung saja ke kisahnya yang berada di hadis ke-8. Nah, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jum'ati. Jadi, duduk di antara setiap pintu-pintu masjid pada hari Jumat. Siapa? Sab'una malakan, yaitu 70 malaikat. Ngapain? Yaktubunan nasa bi asma'ihim, yaitu menuliskan nama-nama seseorang yang ingin memasuki masjid. Hatta sehingga yakuna akhiroman yaktubu rojulan, sehingga ada nama orang yang terakhir ditulis, yaitu seorang laki-laki. Nah, ja'a hina jalasal imamu alal mimbari, dia datang ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Falam yuk di ahadan fi majlisihi, maka dia tidak mengganggu satu sama lain di dalam majlis itu. Walam yakul illa khairon, dan dia tidak mengucapkan hal apapun kecuali ucapan yang baik, seperti bertasbih, beristighfar, mengucapkan salawat, dan lain-lain. Nah, fadzalika adna ahli yaumil jum'ati hazon. Nah, maka itulah serendah-rendahnya derajat seseorang pada hari Jumat. Nah, maka bisa disimpulkan bahwasannya kita yang ingin memasuki masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, hendaklah kita untuk tampil atau berangkat di awal waktu. Jadi jangan sampai kita terlambat untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Karena dalam hadis ini juga, bahwa orang yang datang ketika imam sudah duduk di atas mimbar, dialah serendah-rendahnya orang pada hari Jumat. Apalagi orang yang datang ke masjid ketika imam sudah pulang. Enggak, itu jokes. Namun itu juga orang yang diampuni dosa-dosanya di antara Jumat dengan Jumat. Lalu ada sedikit kisah yang mana di firman Allah, Al-Baqarah ayat 30. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sesungguhnya aku ingin menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Lalu qalu, berkata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menjadikan seseorang yang akan merusak dan menumpahkan darah satu sama lain? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikanmu, kata para malaikat. Lalu Allah mencela mereka dan berfirman, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwa sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Tatkala mendengar itu, para malaikat pun takut dan mereka mengelilingi arasy 7 kali, sehingga Allah pun memaafkan mereka. Kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk mendirikan sebuah rumah di muka bumi ini. Hingga andai kata kita selaku anak-anak Nabi Adam berbuat dosa, lalu mengelilingi rumah itu 7 kali, maka Allah akan memaafkan kita sebagaimana Allah memaafkan para malaikat. Nah, mereka pun, para malaikat, turun ke muka bumi ini dan mendirikan sebuah rumah yang mana disebut sebagai Ka'bah. Dan perlu diingat bahwa Allah mengangkat Ka'bah itu ke langit keempat ketika terjadi banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan menciptakan sebuah menara di samping-samping Ka'bah
yang dinamakan Baitul Makmur. Dan umur menara itu 500 tahun. Pada hari Jumat, Malaikat Jibril alaihissalam naik ke menara untuk menyerukan suara azan. Malaikat Israfil naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Sedangkan Malaikat Mikail menjadi imam bagi para malaikat. Lalu selesai sholat, Malaikat Jibril berkata, "Pahala yang kuperoleh, kuberikan kepada siapa saja yang menjadi muazin di muka bumi." Malaikat Israfil juga berkata, "Pahala yang kuperoleh, kuberikan kepada mukhotib di muka bumi." Dan Malaikat Mikail juga berkata, "Pahala yang kuperoleh, kuberikan kepada siapa saja yang menjadi imam di muka bumi." Dan seluruh para malaikat berkata, "Pahala yang kami peroleh, kami berikan kepada siapa saja yang sholat di belakang imam atau menjadi makmum." Lalu pada saat itu Allah berfirman, "Wahai para malaikatku, apakah kalian ingin bermurah hati kepada hamba-hambaku? Sedangkan aku adalah yang maha pemurah dari yang maha pemurah. Dan wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Dan ini semua dikhususkan pada umat ini. Dan umat-umat yang lampau tidaklah mendapatkan hak ini." Masya Allah, tabarakallah. Jadi alangkah besarnya ganjaran yang bisa kita peroleh pada hari Jumat. Dan bahwasannya Allah mengkhususkan kepada umat ini, yaitu ia yang menunaikan ibadah sholat Jumat. Begitu bro. Jadi mungkin cukup sekian lah apa yang bisa saya sampaikan. Ya ini mungkin hanya sedikit cerita, namun semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata yang salah, bila ada penyampaian yang tidak sesuai, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, karena saya juga masih tahap pembelajaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.